Pertama saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Kerom menyampaikan selamat dan sukses untuk Hari Santri ke-10, Hari Santri Nasional ke-10 tingkat Kabupaten Kerom tahun 2025. Pertama kita tahu sejarah kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia tidak terpisahkan dari peran dan keterlibatan pesantren, utamanya para santri dan ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan, termasuk mempertahankan kemerdekaan. Dan itu sudah diakui oleh negara saat ini. Sejak 2015 kemarin, negara mengakui secara resmi keberadaan, peran, dan dedikasi pengabdian dari seluruh keluarga besar pesantren di Indonesia. Silakan MC Amanah menyusul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Tolong dikondisikan lapangan upacara. Masih banyak peserta yang akan memasuki lapangan. Oleh karena ayo geser ke kiri, rapat. peserta upacara bisa dikondisikan. Ayo rapat. Sekali lagi peserta upacara, anak-anak jangan keluar dari barisan dulu. Tidak boleh keluar dari barisan. Kembali ke barisan. Tidak boleh bubar dari barisan dulu. Masuk ke barisan. Ini dia. Dari mana nih? Dari SMA Pembangunan Yapis Arso 3. Luar biasa. Yakin Yapis semakin bergema di Kabupaten Kerom. Hidup Yapis. Mana suaranya? Terima kasih. Terima kasih. Ya, menyesuaikan supaya para peserta upacara Itu berada menghadap ke tribun upacara. Kami sampaikan kepada seluruh peserta upacara, apabila sudah masuk di barisan, tidak boleh dulu keluar dari barisannya. Itu yang SMP berdiri, geser ke kiri. Dari ibu-ibu BKMT. Jadi dia, ibu-ibu BKMT Kabupaten Kerom. Angkat tangannya dulu, Bu. Heboh sekarang ibu BKMT. Masukkan ibu BKMT Kabupaten Kerom muslimat Kabupaten. Masya Allah, luar biasa. Oktober tahun 2025. Ya, dimulai. Lanjutkan. Mengawal Indonesia maju menuju peradaban dunia. Untuk Kerom sendiri seperti apa, Pak? Silakan. Pertama saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Kerom menyampaikan selamat dan sukses untuk Hari Santri ke-10, Hari Santri Nasional ke-10 tingkat Kabupaten Kerom tahun 2025. Pertama kita tahu sejarah kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia tidak
terpisahkan dari peran dan keterlibatan pesantren, utamanya para santri dan ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan, termasuk mempertahankan kemerdekaan. Dan itu sudah diakui oleh negara saat ini. Sejak 2015 kemarin, negara mengakui secara resmi keberadaan, peran, dan dedikasi pengabdian dari seluruh keluarga besar pesantren di Indonesia. Dan yang kita tahu, semangat hari ini dengan tema nasional tadi, saya pikir yang paling penting saat ini bagaimana pertama kita menghormati jasa para ulama dan santri. Itulah perayaan hari ini. Selain menghormati jasa dan peran para ulama dan santri, bagaimana kita melanjutkan dan mewujudkan perjuangan mereka dalam kehidupan saat ini. Itulah tema yang diangkat, bagaimana menuju Indonesia yang maju dan peradaban baru saat ini, peradaban zaman. Kita tahu dinamika saat ini, itu dinamika global, regional, nasional, itu menuntut penyesuaian dan adaptasi. Maka santri tidak hanya belajar tentang ilmu agama, tidak hanya memperdalam kaidah-kaidah keagamaan, tetapi bagaimana juga mereka berpelukan dengan perkembangan zaman. Untuk itu harus menguasai keterampilan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi. Nah, kenapa demikian? Karena santri hari ini bagian dari masyarakat global. Santri tidak tinggal di suatu dunia yang berbeda, tapi santri adalah bagian dari masyarakat global. Untuk itu, bagian dari masyarakat dunia, santri harus terus belajar dan belajar dalam segala aspek kehidupan, termasuk bagaimana memahami perkembangan geopolitik dunia, memahami penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tantangan-tantangan yang dihadapi, isu-isu yang dihadapi hari ini. Di Kabupaten Kerong, wilayah perbatasan, masyarakat pertanian, di sini bagaimana santri mengambil bagian, mengisi kemerdekaan yang sudah kita dapatkan lewat aksi nyata. Bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana menjaga sampah di sekitarnya dari hal-hal yang kecil, bagaimana menghormati guru, bagaimana menghormati orang yang lebih tua, bagaimana bisa mengembangkan diri dan karakter, ya, memiliki karakter yang tangguh dalam perubahan-perubahan saat ini. Misalnya ada tantangan seks bebas, tantangan judi, tantangan miras, tantangan narkoba. Ini bagaimana santri menjadi bagian yang memberi warna yang positif, memberi terang, supaya mereka di mana mereka berada dengan teman-teman, mereka memiliki manfaat dan dampak. Nah, ini yang paling penting. Dan peran ulama juga sangat penting. Bagaimana ulama itu menjadi kunci keberhasilan para santri. Mitra pemerintah, mitra pihak lembaga keuangan, lembaga pemerintahan, lembaga adat dan lain-lain, ini adalah mitra-mitra. Bagaimana pesantren hadir di tengah keberagaman dan lingkungan yang beragam. Nah, santri perlu memberi kontribusi nyata. Pak, dukungan Pemda sendiri Pak terhadap kehidupan santri khususnya di Kabupaten Kerong seperti apa? Sudah beberapa tahun kita punya hubungan baik ya dengan para ulama, dengan para ulama dan santri dari khususnya wilayah Skamto, Arso Barat dan Arso ya, juga Arso Timur. Hari ini saya melihat dengan semangat hari ulang tahun ini ada suatu nuansa yang baik, yang pesan yang positif. Ya, kita hidup dalam keberagaman. Bagaimana juga kita memperkokoh rasa kecintaan kepada tanah air, itu bisa memperkecil hal-hal yang bisa memecah belah persatuan. Jadi hari santri ini juga meningkatkan rasa cinta tanah air, memperkokoh rasa cinta tanah air, sekaligus semangat kerukunan, toleransi beragama itu juga penting untuk dirayakan dalam hari santri. Oke. Satu lagi terakhir Pak, Bapak tadi sempat singgung masalah MBG di dalam sambutan. Khusus di Kabupaten sendiri, bagaimana realisasinya untuk program MBG? MBG sudah berjalan, yang program pusat ya sudah berjalan di distrik Arso, Arso Barat, Skamto, Arso Timur sudah berjalan ya.
Selain program pusat, makanan bergizi ini sudah jalan beberapa tahun di Kerom, dari sumber otsus untuk sekolah-sekolah yang ada murid-murid asli. Jadi program otsus juga sudah berjalan. Jadi bukan sesuatu yang baru di Kerom. Selain MBG yang diturunkan dari pusat, kami pemerintah Kabupaten Kerom punya program makanan bergizi yang sudah 2 tahun ini berjalan. Sudah berjalan. Sudah berjalan, ya. Dan saya pikir itu positif. Memang ada yang harus diantisipasi, ada yang harus dimitigasi terkait dengan higienis, ya, kesehatan makanan. Bagaimana makanan higien, aman, dan sehat untuk dikonsumsi. Tapi tujuan besar dari Bapak Presiden dan pikiran besar dari beliau ini harus kita terjemahkan. Dalam penerjemahan ini biasanya ada hal-hal yang harus diantisipasi supaya tidak membuat opini publik itu bahwa makanan bergizi gratis ini program yang bisa membahayakan. Justru untuk memberikan keuntungan besar bagi anak-anak kita, utamanya asupan gizi. Anak-anak harus punya gizi yang kuat, gizi yang cukup, tubuh yang kuat, sehat, dan mereka kecerdasannya bisa kita peroleh. Saya mendukung program itu, dan kita mewakil, dan beberapa kita punya dapur di sini ada. Juga teman-teman TNI, Polri juga bekerja sama. Sampai hari ini kita zero insiden, ya, di Kerom tidak ada masalah. Ya, saya pikir itu.